Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kimia kali ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Kata hidrolisis berasal dari dua kata. Yang pertama hidro, yang artinya air atau H2O. Kemudian yang kedua adalah lisis, artinya penguraian. Jadi, hidrolisis garam dapat dikatakan sebagai reaksi penguraian garam oleh air atau dalam air. Akan tetapi, tidak semua garam mengalami hidrolisis dalam air. Ada garam-garam yang hanya mengalami hidrasi. Sebelum membahas lebih jauh tentang hidrolisis garam, kita review terlebih dahulu tentang reaksi pembentukan garam. Kita ingat kembali bahwa garam itu terbentuk dari reaksi asam ditambah basa. Jadi ketika asam bereaksi dengan basa, maka akan menghasilkan garam dan air atau H2O. Bisa juga ini penulisannya dibalik, basa ditambah asam, ini sama saja, akan menghasilkan garam ditambah air. Misalnya saya punya basanya adalah NaOH, direaksikan dengan asam, asamnya adalah HCl, maka akan menghasilkan garam NaCl ditambah air. Kalau kita lihat rumus garam yang terbentuk, NaCl, ini diambil dari Na, dari basa NaOH, Na-nya yang diambil, dan dari asam adalah Cl-nya. Artinya kita tidak membawa OH dan H, hanya mengambil Na dan Cl. Kenapa? Karena ion OH- dengan ion H+, ini nanti akan bergabung membentuk H2O. Saya punya basanya adalah KOH, ditambah dengan asamnya adalah Hi, asam iodida. Maka rumus garam yang terbentuk adalah, kita tinggal lepaskan OH- dari KOH, dari basa, dan H+ dari Hi. Akan membentuk H2O, sehingga garamnya yang akan terbentuk adalah K+ dan I-, yaitu Ki, kalium iodida. Saya punya garam dengan rumus CaCl2. Nah, maka asam dan basa pembentuknya adalah yang di depan ini adalah untuk basa atau ion positif, kation. Ca, kalau kita ionkan, ini akan bermuatan Ca2+. Ca2+, kemudian Cl-nya muatannya -1. Sehingga yang di depan Ca2+ akan berikatan dengan OH-. Kemudian yang Cl-nya akan berikatan dengan H+, tinggal ditambahkan H+-nya. Maka basanya adalah kali silang ya, Ca2-nya buat OH, satunya buat Ca. Jadi CaOH 2 kali. Jadi Ca itu berasal dari basa CaOH 2 kali. Kemudian Cl-nya adalah dari HCl. Ion positif dituliskan lebih dahulu, H plus Cl-, maka nanti akan membentuk HCl. Ya, nanti di sini ditambah H2O. Contoh yang lain adalah saya punya garamnya adalah CH3COONa. Nah, khusus untuk garam yang ada ion COO-nya ya, ini kan berarti asam karboksilat asalnya. Nah, jadi khusus yang ini rumusnya, ion positifnya posisinya di belakang. Kita ingat kalau misalnya asam asetat CH3COOH, nah maka H+-nya adalah yang di belakang ya. Nah, ini sama. Jadi yang di depan ini adalah CH3COO- asam ya. CH3COO-. Kemudian yang ini adalah Na+. Yang positif harus ditambahkan dengan OH-. Ya, yang negatif. Kemudian yang negatif ditambah dengan H+. Nah, maka CH3COONa
Ini terbentuk dari asam CH3COOH ditambah basanya adalah NaOH. Ya, ini ditambah H2O. Setelah kita tahu bahwa garam terbentuk dari asam dan basa, kita bahas tentang sifat-sifat dan pH larutan garam. Yang pertama, sifat garam tidak selalu netral, tetapi tergantung pada kekuatan asam dan basa pembentuknya. Yang kedua, kation atau anion garam dari asam dan basa kuat tidak terhidrolisis. Ingat, yang kuat tidak terhidrolisis. Sementara kation atau anion garam dari asam dan basa lemah akan terhidrolisis. Oke, kita langsung masuk ke garam yang pertama, yaitu garam dari basa kuat dan asam lemah. Artinya, karena garam itu sifatnya tergantung dari kekuatan asam dan basa pembentuknya, maka kita harus tahu asam kuat dan basa kuat itu apa aja. Asam kuat itu ada HCl, ada HBr, asam bromida, kemudian Hi, asam iodida, asam sulfat, H2SO4, kemudian asam nitrat, HNO3, dan asam perklorat, HClO4. Kemudian untuk basa kuat berasal dari golongan 1A dan golongan 2A. Ingat, golongan 1A mulainya dari LiNaKRbCsFr ya. Berarti ada LiOH, basa menurut Arrhenius melepas ion hidroksida OH-. Jadi basa itu ada OH-nya. LiOH, NaOH, KOH, kalium hidroksida, RbOH, kemudian CSOH, dari golongan 2A-nya CaSrBa, kalsium hidroksida, CaOH 2 kali, kemudian strontium hidroksida, SrOH 2 kali, dan barium hidroksida, BaOH 2 kali. Nah, ini adalah asam dan basa kuat. Selain dari senyawa ini adalah lemah, asamnya lemah, basanya lemah. Contoh dari garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah adalah berarti basanya ada di sini. Ya, karena ini basanya adalah basa kuat, ya. Nah, kemudian asamnya berarti nggak ada di sini. Ya, asam selain yang asam kuat di sini, ya. Dia mintanya asam lemah. Katakanlah saya ngambil basa kuatnya NaOH, kemudian asam lemahnya selain yang ada di sini ya, misalnya ada HF, asam fluorida. Maka nanti rumus garamnya yang terbentuk adalah NaF. Ya, natrium fluorida berasal dari NaOH. Nah, NaOH-nya sendiri basa kuat ya, Bk. Kemudian F itu dari HF, asam fluorida. Ini asam lemah, Al. Saya misalnya ngambil basa kuatnya KOH, kemudian asam lemahnya asam asetat, CH3COOH. Maka nanti dapat rumus garamnya adalah CH3COOK. Ya, jadi kalau untuk asam karboksilat yang ada COO-nya, maka yang negatif disimpan di depan ya. Jadi asam duluan. Biasanya kan basa dulu yang di depan ya, baru asam. Nah, kalau ini kebalikannya. Nah, ini berasal dari asamnya CH3COOH, asam asam lemah yaitu KOH, yaitu basa kuat. Yang harus kita ketahui dari garam ini adalah yang pertama, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah ini akan mempunyai pH ya. Oke, derajat keasaman pH-nya itu adalah mengikuti yang kuat. Ya, jadi untuk lebih mudah mengingatnya, kalau garam dari basa kuat dan asam lemah, maka yang kuatnya basa, berarti ini nanti pH-nya adalah pH basa ya, yaitu di atas 7. Ya, atau pH-nya lebih dari 7. Ya, jadi sifatnya adalah mengikuti sifat yang kuatnya. Jadi basanya yang kuat. Kemudian yang kedua, sifat dari garamnya ini adalah terhidrolisis sebagian atau parsial. Nah, maksudnya seperti apa? Kita bisa jelaskan melalui reaksi hidrolisisnya ya.
Katakanlah saya ambil garamnya adalah yang pertama ya, NaF contohnya. Jadi yang pertama saya punya NaF. Ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan terion membentuk ion Na+ dan ion F-. Ya. Lalu dalam air dia mengalami reaksi hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisis adalah reaksi dengan air. Jadi reaksi hidrolisis itu ditambahkan air. Nah, apa reaksi hidrolisisnya? Yang akan bereaksi adalah ionnya ya, kationnya Na+ dan F-nya. Jadi kation anion garam ya. Jadi ini Na+ dan F-nya. Yang pertama ada Na+ ditambah H2O. Nah, ini reaksi hidrolisisnya tadi bereaksi dengan air ya, H2O. Kemudian yang kedua F-nya. Oke, F-nya ini pun sama ya, bereaksi dengan H2O. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa tidak semua garam itu bisa mengalami reaksi hidrolisis. Kapan garam itu mengalami reaksi hidrolisis? Ya, jika kation dan anion garam itu berasal dari asam atau basa lemah yang akan terhidrolisis. Sementara yang kuat, dia tidak akan terhidrolisis. Nah, tadi kita tahu bahwa Na+ ini adalah NaOH ya, dari NaOH yaitu basa kuat, dan F-nya ini adalah asam lemah. Maka karena Na+ ini berasal dari basa kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Ya, reaksinya tidak menghasilkan produk. Nah, sementara untuk F- karena dia berasal dari asam lemah, maka dia akan terhidrolisis. Menjadi apa? Ya, menjadi, nah kita lihat ya, H2O ini kan sebenarnya kalau dia terurai, nanti dia akan membentuk ion H+, ya kan, dan ion OH-. Nah, karena F ini negatif, maka dia nanti akan mengikat yang positif. Nah, akan mengikat H+ ya. Akan mengikat yang positif, yang ini ya, H+. Nah, kalau ini kan OH-. Nah, maka ketika F- dia berikatan dengan H+, maka yang positif dulu ya yang ditulis. Jadi nanti akan menjadi HF. Nah, jadi reaksi hidrolisis itu reaksi kation dan anion dengan air membentuk asam atau basa pembentuknya. Jadi kalau F- bereaksi dengan H2O, maka dia akan membentuk asam HF ya, ditambah apa? Tadi H+-nya sudah mengikat F-, maka sisanya adalah OH- ya. Jadi OH- ini belum berikatan. Nah, maka ini adalah reaksinya ya, ditambah OH-. Nah, inilah kenapa NaF ini sifatnya basa. Ya, pH-nya lebih dari 7. Karena dalam reaksi hidrolisisnya ini terbentuk ion OH-. Ketika bertambah ion OH-, maka larutan itu akan bersifat basa. Nah, ini yang disebut hidrolisis parsial. Kenapa? Karena hanya F- saja yang terhidrolisis, sementara yang ion Na+-nya tidak terhidrolisis. Jadi kalau hanya satu ion saja, maka hidrolisisnya adalah hidrolisis sebagian atau parsial. Selanjutnya kita bahas jenis garam yang kedua, yaitu garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat. Contohnya, oke, balik lagi ya. Jadi kalau basa kuat dan asam kuat berarti dua-duanya ada di sini ya. Asamnya kuat, basanya kuat. Jadi saya ambil contoh garamnya misalnya dari basanya dari NaOH, kemudian asamnya dari Hi, maka nanti saya dapat garamnya, rumus garamnya adalah NaI ya. Nah, NaI ini tadi dari NaOH dan Hi, basanya kuat, asamnya kuat. Ini contoh pertama. Kemudian yang kedua, misalnya saya ambil basa kuatnya dari KOH, kemudian asam kuatnya H2SO4 ya. Jadi K+ dengan SO4 2-, maka nanti rumus garamnya adalah K2SO4. Contoh yang ketiga, misal A-nya basa kuat, Cl-nya HCl asam kuat ya, barium sulfat. Nah, ini Ba-nya basa kuat, H2SO4-nya asam kuat. Maka pH garamnya adalah sama dengan 7.
ya, atau netral. Nah, inilah garam yang sifatnya netral. Jadi garam akan bersifat netral ketika pembentuknya adalah basa kuat dan asam kuat, sama-sama kuat. Tapi kalau garam yang sebelumnya, kalau basanya kuat, asamnya lemah, maka sifatnya basa, ya, ngikutin yang kuat, ya, supaya lebih mudah menghafalnya. Nah, kemudian bagaimana reaksi hidrolisisnya? Oke, saya ambil contoh, misalnya adalah NaI, natrium iodida. Ya, maka nanti reaksi hidrolisisnya seperti apa? Ya, ingat, reaksi hidrolisis adalah reaksi ion, ya, kation dan anion dari garam ditambah dengan air. Jadi yang pertama Na+ ditambah H2O, kemudian yang kedua I- ditambah H2O. Nah, karena ini sama-sama kuat, ya, Na+-nya basa kuat, I-nya asam kuat. Nah, maka dia tidak terhidrolisis. Ya, dia tidak terhidrolisis karena tadi yang terhidrolisis adalah anion dan kation yang berasal dari asam dan basa lemah. Ya, jadi sifatnya adalah tidak terhidrolisis. Jenis garam yang ketiga yaitu garam dari basa lemah dan asam kuat. Contoh garamnya adalah yang pertama ada NH4Cl. NH4Cl ini berasal dari NH4OH dan Cl-nya dari HCl. NH4OH ini berarti kan kita biasa menuliskannya NH3, ya. Nah, NH3 ini adalah basa lemah. Kemudian HCl ini adalah asam kuat. Misalnya adalah NH4 2 kali SO4, amonium sulfat. Ya, ini dari NH3 basa lemah. Kemudian ini SO4 itu dari H2SO4 asam kuat. pH-nya garam dari basa lemah dan asam kuat. Tadi supaya lebih mudah kita lihat yang kuat, ya. Wah, ini asamnya yang kuat, basanya yang lemah. Berarti pH-nya ngikut yang kuat. Oh, yang kuatnya asam. Berarti pH-nya kurang dari 7. Ya, oke, ini pH-nya atau derajat keasamannya kurang dari 7, di bawah 7. Reaksi hidrolisisnya sebenarnya ini bisa kita tebak, ya. Karena garam ini berasal dari basa lemah asam kuat, berarti yang akan terhidrolisis adalah yang ion dari basanya. Yang kuatnya ini tidak. Otomatis nanti jenis reaksi hidrolisisnya adalah hidrolisis sebagian. Karena hanya dari basa saja yang akan bereaksi dengan air. Nah, misalnya untuk senyawanya NH4Cl. Kita bikin reaksinya, ya. Oke, ini adalah terhidrolisis sebagian atau parsial. Oke, NH4Cl kalau terion dalam air akan membentuk ion NH4 plus ditambah Cl-. Maka kita buat reaksi hidrolisisnya. Tadi NH4 plus ini adalah basa lemah, HCl adalah asam kuat. NH4 plus direaksikan dengan air H2O, maka dia akan membentuk NH3 ditambah H3O plus. H3O plus ini adalah kita mengetahuinya sebagai H plus asam, ya. Kemudian yang kedua, ion Cl- direaksikan dengan air, maka dia tidak akan terhidrolisis. Ya, jadi karena hanya sebagian saja yang terhidrolisis, nah maka ini adalah hidrolisis parsial. Selanjutnya, jenis garam yang keempat adalah garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah. Contoh garamnya adalah basa lemah. Nah, artinya karena ini dua-duanya lemah, maka hidrolisisnya adalah hidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Nah, bagaimana reaksi hidrolisisnya? Misalnya, ambil contoh, tadi senyawanya adalah senyawa garamnya NH4F. Dalam air terion membentuk NH4 plus ditambah
F min. Ya, maka reaksi hidrolisisnya kita reaksikan anion dan kation, ya, ion positif dan ion negatifnya dengan air. Yang pertama NH4+, kita reaksikan dengan air H2O. Kemudian yang kedua F- pun kita reaksikan dengan H2O. Karena ini dua-duanya lemah, maka dua-duanya terhidrolisis, sehingga yang F- nanti akan berikatan dengan yang plus dari H2O, ya, berarti H+, H2O terurai jadi ion H+ dan ion OH-. Nah, ini yang F- akan mengikat yang plus. Ya, sehingga nanti terbentuk di sini ada senyawanya HF, asam fluorida. Ya, ditambah sisanya adalah OH-. Yang lebih tepat sebenarnya menuliskannya NH3 ditambah ya H3O H3O+. Tapi ini juga nggak masalah ya. Di sini yang paling penting adalah ditunjukkan bahwa dari reaksi hidrolisisnya ini ternyata terbentuk ion H+ dan ion OH-. Ya, inilah sebagai penentu sifat dari garam yang akan terbentuk. Jadi karena di sini terbentuk ion H+ dan ion OH-, maka sifat garamnya ini ditentukan berdasarkan nilai Ka dan nilai Kb. Nah, kalau asam lemah itu kan diketahui dia punya nilai Ka, ya. Kemudian untuk basa lemah juga dia punya nilai Kb, ya, sehingga sifat atau pH dari garamnya ini ditentukan dari besarnya nilai Ka dan nilai Kb. Jadi yang pertama, jika nilai Ka yang lebih besar dari nilai Kb, maka garam ini akan bersifat asam. Yang kedua, jika Kb yang lebih besar dari Ka. Nah, maka sifat garamnya adalah basa. Yang ketiga, ketika Ka dan Kb-nya sama. Ka sama dengan Kb. Nah, baru di sini sifat garamnya adalah netral. Selanjutnya kita bahas latihan soal tentang sifat dan pH larutan garam, ya, atau hidrolisis garam. Nomor 1, garam berikut yang dalam air tidak mengalami hidrolisis. Ingat, yang tidak mengalami hidrolisis adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat. Ya kan? Dua-duanya kuat, tidak mengalami hidrolisis, ya. Jadi basanya kuat dan asamnya kuat. Jadi dari sini kita harus menentukan yang mana yang kuat, yang mana yang lemah, ya. Oke, dari garam yang pertama CH3COOK, berarti ini dari asamnya CH3COOH dan KOH basanya. KOH ini adalah basa kuat, CH3COOH ini adalah asam lemah. Berarti jawabannya bukan ini, ya. Karena yang diminta adalah basanya kuat dan asamnya kuat. Kemudian yang B, CaSO4, kalsium sulfat. Kalsium dari CaOH 2 kali, ya, ini adalah basa kuat. Kemudian H2SO4, ya, sulfat, asam sulfat, ini adalah asam kuat. Ya, ini dua-duanya kuat, basanya kuat, asamnya kuat. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Kita lihat yang C, Na3PO4, natrium fosfat. Natrium dari NaOH, ini basa kuat. Kemudian PO4-nya dari H3PO4, asam fosfat. Ini asam lemah. Ya. Jadi yang kuat dua-duanya adalah yang B, tidak mengalami hidrolisis. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Garam berikut yang larutannya bersifat asam. Nah, garam yang bersifat asam, ingat sifat itu kan untuk lebih mudahnya ya, ditentukan oleh yang kuat. Jadi kalau sifatnya asam, berarti yang kuatnya adalah asam. Ya, jadi garam ini berasal dari asam yang kuat. Nah, sementara basanya ini harus lemah. Makanya sifatnya mengikuti yang kuat. Nah, jadi kita mencari asam kuat, basa lemah. Ki, kalium iodida dari KOH dan HI, ya. KOH basa kuat, HI-nya asam kuat. Ya, ini dua-duanya kuat. Kemudian kalsium sulfida, kalsium CaOH 2 kali,
ini basa kuat. S-nya dari H2S, asam sulfida. S beda dengan sulfat ya. Kalau SO4 sulfat, kalau S saja ini asam sulfida. Sulfat asam kuat, asam sulfida asam lemah. Ya, ini jadi asam lemah. Kemudian yang C, NH4 dari NH3 ya, atau NH4OH, amonium hidroksida atau amonia, ini adalah basa lemah. Kemudian Cl-nya dari HCl, asam kuat ya. Jadi garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah adalah jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Garam berikut dalam air mengalami hidrolisis total. Ingat, yang terhidrolisis adalah garam yang anion dan kationnya berasal dari asam dan basa lemah. Kalau terhidrolisis total, berarti anion dan kation ini dua-duanya berasal dari asamnya lemah, basanya lemah. Ya, ini basanya lemah dan asamnya juga harus lemah. Jadi kita mencari yang garam dari asam lemah dan basa lemah supaya terhidrolisis total. Oke, kita tentukan NH4 NO3, NH4OH basa lemah, NO3 ini dari HNO3 asam nitrat. Ya, ini dari asam kuat. Kalau satu lemah satu kuat berarti hidrolisis sebagian ya. Jadi yang NH4 plus aja nih yang akan terhidrolisis. Kemudian HCOONA HCOOH asam lemah. Kemudian NaOH basa kuat. Nah, ini juga yang lemahnya hanya sebelah saja ya. Jadi ini hidrolisis sebagian. Yang ketiga CH3COO NH4 amonium asetat. Ini dari CH3COH asam lemah. Kemudian yang ini dari amonia ya, atau amonium hidroksida, ini basa lemah. Jadi yang lemah dua-duanya adalah yang C, ini akan terhidrolisis total. Soal nomor 4. Garam berikut dalam air akan mengalami hidrolisis parsial dan bersifat basa. Hidrolisisnya parsial, berarti yang satu lemah, yang satu kuat, ya kan? Jadi yang satu lemah, yang satu kuat. Kemudian bersifat basa. Oh, berarti yang kuat adalah basanya. Ya, ini jadi yang kuatnya adalah basanya, karena sifat tadi ditentukan oleh yang kuatnya ya, supaya lebih mudah menghafal. Berarti ini yang kuatnya adalah basa. Jadi basanya kuat, asamnya lemah. Kita mencari garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, atau kebalikannya, basa kuat, asam lemah. KCN, KOH basa kuat, CN-nya HCN asam lemah. Ini jawabannya ya. Basa kuat asam lemah ini kan NH4 NO2. Nah, ini beda ya. NO3 nitrat asam kuat, kalau NO2 ini nitrit asam lemah. Jadi ini asam lemah, NH4 itu basa lemah. Kemudian NH4 tadi basa lemah, HCl ini asam kuat ya. Jadi jawabannya yang kuatnya basa. Nah, ini adalah yang A.